Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Marcella Yulfikta Krisilon, mahasiswi Undana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas A, semester 5 dengan NIM 19.03.03.0019. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku kedua mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan buku berjudul Kontribusi untuk Keuangan dan Akuntansi. Untuk memodifikasi dan meningkatkan metode pemeringkatan yang ada untuk meningkatkan objektivitas dan kebenaran estimasi pemeringkatan, monografi secara kritis menganalisis kekurangan metodologis dan sistematik dari pemeringkatan kredit non-peringkat yang ada. Keuangan dan peringkat proyek teori modern, biaya modal dan struktur modal untuk perusahaan dengan usia yang berubah-ubah dan dua batas keabadiannya. Penggabungan dari rasio keuangan yang digunakan dalam metodologi pemeringkatan dilakukan baik dalam teori BVO dan dalam batas kekekalannya di Modigliani teori Miller dan dalam Modigliani teori Miller. Pendekatan baru yang fundamental terhadap metodologi telah dikembangkan dan mencakup penerapan pendiskontoan yang memadai yang praktis tidak digunakan dalam metodologi pemeringkatan yang ada. Di bawah penentuan tingkat diskonto yang benar dengan mempertimbangkan rasio keuangan. Usulan perbaikan metodologi pemeringkatan dari sistem pemeringkatan yang ada akan meningkatkan akurasi pemeringkatan yang diterbitkan dan menjadikannya lebih objektif. Menggunakan metode pemeringkatan teori modern perusahaan keuangan ala teori perusahaan yang berkembang dengan baik memungkinkan kita untuk bergerak dalam industri pemeringkatan dari penggunaan metode terutama kualitatif ke penggunaan metode kuantitatif yang membuka sebuah halaman baru dalam pemeringkatan dan dalam metode penentuan kelayakan kredit mereka. Pentingnya peringkat dan kekurangan sistem rating yang ada. Peringkat adalah salah satu instrumen terpenting untuk mengatur di pasar keuangan yang tugas utamanya menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko dilakukan oleh para ahli independen. Peringkat mencirikan kelayakan kredit peminjam, memprediksikan tren di dalamnya, atau mencirikan daya tarik investor proyek. Dalam peran penting pengambilan keputusan dan memelihara hubungan bisnis, mereka akan mempertimbangkan dua jenis peringkat kredit dan peringkat daya tarik investasi. Peringkat kredit adalah ukuran perusahaan kekayaan kredit yang dihitung berdasarkan kondisi keuangan, keamanan aset dan modal dan eksposur risiko. Peringkat kredit menyatakan pendapat lembaga atas kemampuan dan kesediaan kreditur untuk memenuhi kewajiban keuangan secara penuh dan tepat waktu. Peringkat kredit juga dapat berbicara tentang kualitas instrumen kredit, misalnya obligasi perusahaan atau instrumen utang lainnya. Adanya peringkat kredit memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, seperti memperoleh pinjaman bank dan dana pinjaman lainnya, serta bagi perusahaan dengan peringkat tinggi pada tingkat preferensial memperoleh pinjaman komoditas dengan pembayaran yang ditanggungkan dan lain-lain. Peringkat daya tarik investasi suatu proyek atau perusahaan merupakan penilaian tingkat kepuasan dari keuangan, produksi, organisasi, pemasaran, persyaratan, hukum,
dan lainnya, atau kepentingan investor sehubungan dengan spesifik proyek investasi atau perusahaan. Jenis peringkat ini memungkinkan Anda untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari proyek investasi, serta keadaan iklim investasi di industri atau wilayah tertentu. Seperti halnya dengan peringkat kredit, keberadaan peringkat daya tarik investasi memberikan beberapa keuntungan, pembiayaan untuk proyek investasi, memperoleh pinjaman, dan jenis investasi menarik lainnya. Struktur modal Modigliani teori Miller. Struktur modal dipahami sebagai hubungan antara ekuitas dan modal hutang perusahaan. Apakah struktur modal mempengaruhi perusahaan? Pengaturan utama seperti biaya modal, profit, nilai perusahaan, dan lain-lain, dan jika berpengaruh, pilihan struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Sampai penelitian ini, pendekatan itu ada yang didasarkan pada analisis data empiris. Berdasarkan prinsip pelestarian nilai, mereka mendalilkan bahwa nilai perusahaan yang sama dengan jumlah dana ekuitas dan utang tidak berubah ketika rasio antara bagian-bagiannya diubah. Peran penting dalam keadilan dari Modigliani pernyataan Miller adalah adanya peluang penghargaan arbitrase untuk pasar yang berkomitmen. Dua perusahaan identik hanya berbeda pada tingkat leverage harus memiliki nilai yang sama. Jika ini terjadi, investor perusahaan dengan biaya lebih rendah dapat menginvestasikan modal di perusahaan yang lebih bernilai. Penjualan saham dari perusahaan pertama dan pembelian saham perusahaan kedua akan terus berlanjut sampai nilai kedua perusahaan sama. Sebagian besar asumsi Modigliani dan Miller dari beberapa asumsi dapat dihilangkan tanpa mengubah kesimpulan model. Namun dengan asumsi tidak ada biaya kebangkrutan dan tidak ada pajak yang sangat penting, perubahan asumsi ini mengubah kesimpulan. Dua asumsi terakhir mengesampingkan kemungkinan teori sinyal dan teori biaya agensi, dan dengan demikian juga merupakan prasyarat yang penting. Asumsi paling penting dari Modigliani teori Miller adalah sebagai berikut. Investor berperilaku rasional dan instan. Lihat profil kesempatan tidak memadai untuk risiko investasi. Oleh karena itu, kemungkinan situasi arbitrase yang stabil, yaitu memperoleh keuntungan bebas berisiko fit pada perbedaan harga untuk aset yang sama, tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama. Investor yang masuk akal dengan cepat memanfaatkannya untuk tujuan mereka sendiri dan menyamakan kondisi di pasar. Ini berarti bahwa di negara maju, modal pasar keuangan risiko yang sama harus dihargai dengan tingkat pengembalian yang sama. Investasi adalah peluang besar pasar keuangan yang dapat diakses oleh semua kategori investor, yaitu investor institusi atau individu, besar atau kecil, berkembang pesat atau stabil, atau berpengalaman atau relatif tidak berpengalaman. Biaya transaksi yang terkait dengan pendanaan sangat kecil. Dalam prakteknya, besarnya biaya transaksi berbanding terbalik dalam jumlah keuangan yang terlibat, sehingga asumsi ini lebih sesuai dengan kenyataan daripada jumlah besar yang terlibat, yaitu dalam menarik jumlah kecil, biaya transaksi bisa tinggi, sementara seperti dalam menarik pinjaman besar serta selama penempatan saham disignifikan tidak dapat jumlah biaya transaksi yang dapat diabaikan.
Investor mendapatkan uang dan memberikan dana kepada peminjam pada tingkat bebas risiko. Kemungkinan besar asumsi ini disebabkan oleh fakta bahwa pemberi pinjaman berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan satu atau lebih jaminan aset, hak untuk membayar klaim kepada pihak ketiga, dan ketentuan perjanjian yang membatasi kebiasaan peminjam untuk bertindak merugikan kreditur. Pemberi pinjaman risikonya benar-benar kecil, tetapi posisinya dapat dianggap bebas risiko sehubungan dengan posisi peminjam dan karenanya harus dihargai dengan tingkat pengembalian bebas risiko. Perusahaan hanya memiliki dua jenis aset, modal utang bebas risiko dan modal ekuitas beresiko. Tidak ada kemungkinan kebangkrutannya, yaitu terlepas dari apa tingkat keuangan perusahaan peminjaman tercapai, kebangkrutan tidak mengancam mereka. Dengan demikian, biaya kebangkrutan tidak ada. Tidak ada pajak perusahaan dan pajak atas pendapatan pribadi investor. Jika pajak penghasilan pribadi memang dapat diabaikan karena kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pemegang saham, pajak penghasilan dikhususkan untuk struktur modal perusahaan berada di kelas yang sama dengan perusahaan beresiko. Metode pajak atas profit pembayaran. Modigliani teori Miller menganggap pembayaran ini sebagai anuitas langsung, sementara dalam praktiknya pembayaran ini dilakukan di muka dan dengan demikian harus dianggap sebagai anuitas jatuh tempo. Teori Miller untuk kasus pajak profit pembayaran yang banyak digunakan dalam praktik dan menunjukkan bahwa ini mengarah pada beberapa konsekuensi penting yang secara serius mengubah semua pernyataan utama oleh Modigliani dan Miller. Akuntansi yang benar tentang metode pajak atas profit pembayaran menunjukkan bahwa kekurangan Modigliani teori Miller lebih serius daripada yang dipikirkan. Meremehkan WACC bahwa risiko sistematis yang timbul dari penggunaan Modigliani teori Miller dalam praktiknya lebih tinggi daripada yang disarankan oleh klasik versi teori ini. Modigliani teori Miller menganggap pembayaran ini sebagai anuitas langsung, sementara dalam praktiknya pembayaran ini dilakukan di muka dan dengan demikian harus dianggap sebagai anuitas jatuh tempo. Itu saja hasil review buku kedua metode penelitian sosial. Terima kasih, selamat malam.